Success is my right, sebuah filosofi dari proses kesadaran saya tentang kehidupan ini. Terutama jika melihat background saya, SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tentunya bisa berdiri tegak, bisa memenangkan kesulitan, halangan, tidak mudah. Jadi lewat proses yang luar biasa, sengsara dan panjang, akhirnya saya menyadari, apapun kondisi kita, siapapun kita, jika kita sadar, success is my right, sukses adalah hak saya. Kepanjangannya adalah, kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Jika seseorang mempunyai mental yang sehat seperti ini, dia akan bebas dari mitos yang sesat. Apa itu mitos? Saya kan dari keturunan miskin, sekolah saya rendah, nasib saya jelek, dan lain sebagainya. Jika seseorang kena mitos yang sesat seperti ini sedari muda, pasti hari-hari berikutnya sampai dia menjelang tua lah, tidak mungkin mampu merubah kehidupannya. Jadi kata-kata itu emang dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman. Jadi kalau seseorang itu menyadari success is my right, oh jadi sukses juga hak saya juga ya. Wah, kalau saya sekarang lagi tidak punya apa-apa, hanya sekedar kerja, boleh dong punya mimpi. Suatu hari saya lewat kerja keras, saya punya sepeda, hak saya. Saya kerja keras lagi, ingin mendapatkan motor. Oke, ingin lebih baik lagi, semuanya boleh. Kenapa? Hak kita. Dan proses untuk mendapatkan pengertian ini cukup panjang, lebih dari 40 tahun proses perjuangan. 40 tahun? Iya. Emang Pak Andri sekarang umurnya udah berapa sih? Baru 53. Jadi kalau orang bilang sukses is my right, sukses adalah hak saya, itu berarti harus diiringi dengan kerja keras dan perjuangan tadi, bahwa kita tadi menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan. Jadi minimal menyadari, sadar bahwa sukses bukan milik orang-orang tertentu. Cukup itu sudah punya mental yang sehat, sehingga akan melahirkan satu citra diri, self image yang sehat. Jika orang itu sudah memiliki citra diri yang sehat, memungkinkan dia berjuang apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Barangkali itu juga yang membuat Pak Andri Wongso dulu ketika muda merasa bahwa jadi bintang film kungfu di Hong Kong itu adalah hak saya juga gitu, bukan hanya bintang film Cina, begitu. Iya. Jadi menurut hemat saya, jika seseorang apapun background dia, jika mau membina benih keberhasilan di otak dia, di mental dia, success is my right, udahlah, orang tersebut pasti akan mengalami kemajuan. Mengerti teori atau tidak, yang jelas hukum kesuksesan sudah ada di dunia ini. Pak Andri Wongso juga orang kenal Pak Andri Wongso kalau menjadi pembicara motivasi itu selalu angle-nya didapat dari kisah-kisah apa Pak? Cina gitu ya? Ya, Cina kuno. Terus ada ungkapan-ungkapan bahasa Cinanya. Iya. Cingko, saya nggak ngerti lah itu misalnya. Lah itu mungkin satu aja Pak, coba yang bahasa Mandarin. Satu aja ya. Sebentar, yang paling top lah ya. Yang paling top lah. Ikung Isan. Ikung Isan. Apa seorang kakek tua meminakan gunung. Bagaimana kekuatan, keuletan, konsistensi, keyakinan, kesabaran, dan kegigihan mampu meminakan gunung. Nah, ini cerita ini tentunya sangat inspiratif sekali. Seorang kakek kepingin membinakan gunung di depan desa dia, supaya kalau jalan-jalan ke tempat desa yang lain tidak harus melingkari dua gunung. Dia kakek sederhana yang bodoh, orang sebut begitu. Ikung itu artinya kakek yang bodoh, dia punya mimpi. Wah, ini kalau dihilangkan kan bagus, jalannya kita akan cepat. Maka dia ungkapkan kepada anak dan cucu-cucunya. Setelah cucunya dan anaknya menerima ide yang setengah gila ini, mulailah dijalankan. Sehingga banyak orang menanyakan, ngapain kek, kok ada kerja beramai-ramai, ada apa nih? Ya kakek mengungkapkan, dia ingin ingin memindahkan gunung. Orang bilang tanya, mana mungkin gunung dipindah? Nah, mungkin kakek sebelum mati, sebelum gunung belum dipindah, kakek udah meninggal. Kakek menjawab, saya boleh meninggal, masih ada anak saya.
Anak saya meninggal, masih ada cucu saya. Jika kita punya keuletan dan kesabaran, kegigihan untuk menunaikan apa yang kita inginkan, gunungnya akan pindah. Jadi kekuatan motivasi yang begitu dalam, ini kan legenda, didengar oleh ya istilahnya dewa lah. Begitu dewa tahu, dipindah. Nah, gitu aja lah. Jadi ini bukan khayalan, bukan sekedar apa itu contoh lah. Bahwa kalau kita memiliki semangat yang luar biasa, gunung itu pindah. Ini adalah salah satu contoh cerita lah. Gitu. Gunung aja bisa pindah juga kalau dengan ke